Halo teman-teman, di sini siapa yang kalau misalkan bikin animasi gerakannya kayak masih push, breakdown, push, hold, push, breakdown, push, over, settle, kayak gitu aja terus dan kelihatan monoton. Biar gerakan kalian gak gitu-gitu aja, di sini aku akan bahas tentang energi. Nah, jadi energi itu adalah bisa dibilang semacam sumber tenaga dan emosi dari sebuah karakter yang diwujudkan lewat gerakan atau gestur tubuh, biar adegannya kelihatan hidup dan natural. Dari definisi yang aku jelasin tadi, ini adalah bisa dibilang hal yang penting banget atau basic banget ketika kita nganimasiin suatu karakter, baik itu adegannya acting atau action. Nah, tujuannya dengan kita tahu energi itu, pertama, kita bisa nentuin mana yang lead, mana yang follow pada suatu gerakan. Yang kedua, dengan memahami energi, kita bisa nentuin ritmenya, mulai dari kayak besar kecilnya gerakan, atau cepat lambatnya gerakan, itu kita bisa tahu tuh, berdasarkan referensi dan kebutuhan shot yang kalian kerjain. Kemudian yang ketiga, dengan adanya energi, kita bisa ngasih tahu tujuan dan emosi melalui gestur tubuh atau gerakan karakter. Dan yang terakhir, kita bisa nentuin berat dan momentum dari suatu gerakan yang kita animasikan. Selanjutnya, aku akan kasih tahu gimana caranya menganalisis dan mengimplementasikan ke dalam shot yang kita animasikan. Pertama, kita harus tahu fokus point dan pemicunya di bagian mana. Terus yang kedua, tentuin reasonnya atau alasannya itu kenapa. Nah, dari reason atau alasan, ada dua aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama behavior atau perilaku, atau biasa disebut dengan tindakan juga. Yang kedua adalah storytelling atau konteks dalam cerita. Nah, dari dua faktor ini kalian bisa combine atau gabungin untuk menentukan reason atau alasannya kenapa si karakter itu tadi gerak kayak gitu. Kenapa si karakter ini bisa gerak kayak gini. Yang ketiga, pahami dan analisis reaksi bagian tubuh lainnya. Poin ketiga ini berkesinambungan dengan poin yang pertama, yaitu fokusan point atau pemicunya. Ketika kalian udah tahu pemicunya, yang mana itu adalah bagian yang nge-lead, ya kan? Berarti pastinya ada bagian tubuh yang nge-follow atau mengikuti, ya kan? Nah, dari reaksi bagian tubuh, itu ada dua faktor yang perlu kita ketahui juga. Dari reaksi bagian tubuh, kalau misalkan kita menganimasikan body mekanik atau tubuh, fokusnya adalah skeleton atau tulang. Tapi kalau kita nganimasiin facial atau ekspresi, itu fokusnya adalah muscle atau otot. Jadi, semua tulang bagian tubuh kita atau otot yang kita gerakin dalam ekspresi kita itu saling terhubung. Sekarang aku akan coba nganalis dari sebuah film ya. Di sini ada potongan shot dari film Luka dan Troll. Kemudian di sini adegannya kurang lebih kayak gini. It would be bad. So thank you, but Meskipun ada breakdown, itu tuh nggak ada yang sampai ke bawah atau ke atas atau gimana ya. Nggak ada tuh yang kayak gini terus gitu, nggak ada gitu. Stop it. Get some help. Nah, sebisa mungkin kalau kalian nganimasiin, pikirin dulu karakternya itu lagi ngapain, energinya dan pemicunya itu kayak gimana. Kalau misalkan di saat ini, it would be bad. So thank you, but it would. nah kalau di saat ini si Lukanya kayak ada apa ya, penolakan gitu, tapi juga ngerasa sungkan. Nah, waktu dari gerakan ini, kepalanya ngeli dulu. Berarti ini fokus poinnya yang pertama. Terus baru yang ke sini, yang kedua baru bagian tubuh yang lain. Kenapa kok yang ini kedua? Karena bagian tubuh yang paling dekat itu adalah si chest, yang paling dekat sama kepala maksudnya. Kemudian tangannya nyampe duluan, ya kan? Ketukar, yang tadinya kepalanya ngelit, sekarang tangannya yang leading ke bawah. Berarti ini fokus poinnya, ini energi utamanya ada di sini. Habis itu baru kepalanya yang ke atas gitu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini kayak gini. Dan spacingnya yang pertama sama yang kedua itu nggak pengulangan kayak gini, tapi gini. Itu bagian dari variasi timing juga. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa penting banget penggunaan reference daripada kalian itu bayangin atau imagine. Kalau misalkan kalian imagine hanya sebatas apa yang ada di otak kalian nggak tahu bagaimana realitanya gitu loh. Terus COG-nya duluan, habis itu tangannya mulai turun,
Nah, tapi sebelum COG-nya mulai geser ke belakang, maksudnya sampai ke tujuannya yang air ke belakang, kakinya malah duluan. Kenapa? Karena kaki adalah tumpuan, ya kan? Kaki, habis itu COG-nya masih terus ke belakang, tuh ya kan? Dia ngelanjutin gerakannya. Gini, terus ke belakang. Nah, tapi kepalanya baru dia maju ke depan karena dia mau say thank you gitu ya kan, kayak sungkan gitu. Kenapa ke depan? Karena realitanya ya kalau kita ngerasa sungkan ya realitanya kayak gitu loh. Jadi nggak bisa kayak, maksudnya jangan sampai ketika bikin animasi itu fokus sama gimana caranya biar bagus atau menarik, tapi fokus gimana caranya biar bener dulu gitu loh, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang ini, nah ini waktu nengok-nengok juga intensitasnya, cepat lambatnya, besar kecilnya itu beda. Dan nggak ada tuh yang kayak ini nggak ada gitu loh. Itu kayak, maksudnya kenapa kalian harus bikin kayak gitu? Hal-hal kayak gini tuh perlu diperhatiin ya. Nah, ada yang gede. Pertama arah matanya dulu karena dia merasa cemas ya ceritanya. Nah, udah nyampe badannya, kepalanya duluan, baru badannya ke sana. Caranya tahu gerakan badannya, coba fokus ke area sini. Pasti ada pergerakan dikit. Nah, ya kan? Batas gerakan tubuhnya ini makin lama makin geser ke sini. Nah, ya kan? Nah, ngelanjutin. Ini barusan nyampe di frame 20-an, di sini baru nyampe, tapi ini udah mulai start nengok ke sini. Dan timingnya juga cukup gede. Endingnya slow in. Nah, habis kayak gini, yang ngelirik itu directionnya aja. Dia kesini karena dia panik. Dia mulai ngerasa cemas dengan ekspresinya kayak gini ya kan. Habis itu di sini ada perlambatan, terus dilanjutin lagi, ada percepatan lagi. Nah, buat aksen gitu, karena dia melihat keadaan sekitar kan. Nah, terus dia direksinya ke sini. Nah, ini uniknya ketika dia udah kayak gini, dia udah nyampe sini, badannya itu masih terus ngelanjutin ke sana buat recovery, habis itu balik lagi ke sini. Nah, kerasa nggak? Nah, jadi penggunaan energi di dalam animasi itu benar-benar penting ya, baik itu buat adegan action atau acting. Nah, tapi kalau misalkan dari teman-teman ada yang mikir kayak, tapi kan aku pengen archnya biar kelihatan jelas. jawabannya percuma kalau misalkan kalian gedein arch tapi kalian nggak tahu esensi dan alasan gerakannya dia ngapain. Percuma kalau breakdownnya gede tapi gerakannya masih kelihatan stiff atau mungkin timingnya kelihatan linear, ya kan? Jadi secara personal dari aku, yang penting bener dulu, sesuai realitanya, referensinya, kemudian sesuai dengan storytellingnya juga, kebutuhan shotnya kalian kayak gimana. Baru nanti kalau misalkan kalian mau crafting soal timing, soal arch, itu kalian bisa eksekusi di situ gitu. Yang penting bener dulu. Karena pada dasarnya arch itu fungsinya hanya merapikan atau memperjelas dari adegan utama yang udah kalian rancang, yang udah kalian bikin. Nah, jangan sampai arch itu digunakan untuk memperbesar gerakan, tapi malah menghilangkan esensi gerakan itu tadi. Kayak yang penting arch-nya biar kelihatan jelas, tapi yang ada malah base movement-nya itu nggak kelihatan. Terus mau gimana, ya kan? Jadi prioritas utama fokus ke energinya dulu, pemicunya kayak gimana, reason-nya apa, dan reaksinya di bagian tubuh yang lain itu kayak gimana, oke? Nah, kurang lebih kayak gitu. Hal yang kalian harus lakuin agar kemampuan kalian terus terasah, terutama untuk mengimplementasikan energi ke dalam shotnya kalian masing-masing. Pertama,
Ya yang jelas reference. Entah kalian bikin video reference atau kalian menganalisis video reference, itu bener-bener penting banget. Aku juga udah sering banget ngingetin terkait soal reference karena emang bener-bener berdampak banget buat aku ketika bikin animasi. Terus yang kedua adalah latih kepekaan kacamata kalian sebagai animator. Itu bener-bener bisa ngebantu banget. Dengan kepekaan kita bisa tahu mana kurangnya, kita bisa tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang benar. Secara nggak langsung itu juga akan memperbagus kualitas animasinya teman-teman. Nah, poin yang kedua ini juga saling berkesinambungan dengan poin yang pertama, yaitu reference. Kalian kalau misalkan sering-sering lihat reference atau menganalisis reference, pasti bakal keasah juga kacamata kalian sebagai animator. Terus yang ketiga dan yang terakhir itu adalah latihan sekaligus memperbanyak jam terbang. Oke, mungkin dari aku sampai sini aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share ya. See you in the next video. Bye-bye.